Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Iqbal pada pembelajaran Seni Budaya kelas 7 semester 1. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas soal yaitu ulangan tengah semester kelas 7 semester 1 halaman 22. Sebelum kita bahas, pastikan kalian sudah mengerjakan soal 1 sampai 40. Kemudian setelah mengerjakan baru melihat video ini. Jadi jangan sampai melihat video kemudian baru mengerjakan. Paham ya anak-anak? Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas soal ulangan tengah semester LKS kelas 7 mata pelajaran seni budaya. Nomor 1, tari merupakan sebuah seni yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia. Di dalam penyusunan sebuah gerak tari terdapat sebuah ide garapan. Ide penggarapan tari yang dimaksud adalah ini pernah Bapak terangkan. Idenya dari mana, Pak? Ide yang benar adalah ini, gerak yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 2, ada banyak pendapat ahli yang mendefinisikan pengertian seni tari. Salah satu ahli menyebutkan bahwa tari adalah suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Dikemukakan oleh siapa? Kalian lihat catatan, di catatan sudah ada, sudah pernah Bapak kasih. Jawaban yang benar apa? Tari adalah suatu seni yang berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Berupa gerak ritmis yang menjadi alat ekspresi manusia. Ditemukan oleh siapa? Berarti oleh jawabannya Bagong Kusudiarja. Harus hafal ya kalian minimal. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 3, munculnya beberapa ahli tari membuat banyak pengertian tari yang berbeda-beda menurut dengan unsur subjektivitas dan sudut pandang para ahli masing-masing. Di bawah ini yang merupakan definisi tari menurut Susan K-Langer adalah, menurut Susan, catatannya dibuka, tari adalah gerak-gerak yang dibuat secara ekspresif yang diciptakan manusia untuk dapat dinikmati. Berarti jawabannya apa? Jawabannya D. Sampai sini paham ya cara mengerjakannya kan? Setiap tari memiliki ragam gerak yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki kesamaan, yaitu pada gerak yang membentuk ruang. Membutuhkan waktu dan tenaga dalam melakukan gerak tersebut. Elemen ruang sendiri terbagi menjadi 2, yaitu sudah pernah Bapak jelaskan lagi, ada ruang pribadi dan ada ruang umum. Nomor 4 di jawabannya. Lanjut nomor 5, gerak tari tercipta karena adanya ruang. Ruang merupakan unsur penting dalam tari yang menentukan hasil dalam tari. Contoh ruang umum pada tari adalah, kalau ruang pribadi itu penari tanpa berpindah tempat. Berarti kalau ruang umum apa? Gerakan yang dilakukan berpindah tempat. Jawabannya A. Lanjut ya. Nomor 6, elemen seni tari juga meliputi tenaga, di mana pengaturan dan pengendalian tenaga saat melakukan pergerakan harus dikuasai dan dimiliki oleh penari sehingga memberikan penampilan yang indah. Penggunaan tenaga di dalam tari terbagi menjadi, ini yang benar 3 ya, bukan 4 ya. Yang benar adalah dibagi menjadi 3, yaitu intensitas benar, kuantitas salah, aksen benar, kualitas benar, intensitas benar, efektivitas salah. Yang benar adalah intensitas, kualitas, dan aksen. Jawabannya adalah C. Jangan terkecoh ya, ini ada 4 salah, yang benar adalah 3 sesuai yang kalian pelajari kemarin. Lanjut nomor 7, tenaga yang dibutuhkan untuk masing-masing gerak berbeda kuantitasnya.
Kuantitas tenaga di dalam sebuah gerak tarian akan menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Hal ini merupakan unsur gerak dalam tari yang disebut kemarin tak suruh baca dan dipelajari, apa itu intensitas, apa itu kualitas, dan apa itu aksen. Jawaban untuk nomor 7 di situ ada kata kuantitas dan tingkat ketegangan gerak. Berarti jawabannya adalah A, intensitas. Lanjut, nomor 8. Gerak tari yang indah membutuhkan proses pengolahan terlebih dahulu, yaitu dengan distilasi atau distorsi. Arti dari istilah stilasi dan distorsi adalah stilasi itu artinya pengolahan atau pengembangan. Kemudian kalau distorsi berarti perubahan, berarti setelah dikembangkan kemudian dirubah. Jawabannya yang benar adalah C, nomor 8. Ingat-ingat, stilasi itu pengolahan atau pengembangan, kalau distorsi itu perubahan. Lanjut, nomor 9. Gerak tari merupakan gerak yang mengandung arti atau makna. Hal ini nampak jelas terutama pada tarian yang memiliki gerak dengan makna lebih tinggi atau standarisasi. Ini yang digarisbawahi standarisasi ya, dibandingkan dengan tari-tari yang lain. Tari tersebut adalah, kalau ada kata standarisasi itu biasanya pada tari klasik. Jadi tari klasik itu ada standarnya, tidak seperti tari kontemporer atau tari yang lain. Biasanya ciri khas dari tari klasik itu adalah ada standarisasi. Sampai sini paham? Lanjut ke halaman selanjutnya. Dan nomor selanjutnya, nomor 10. Penggunaan waktu dalam gerak tari berkaitan dengan tempo. Pengertian tempo di dalam tari adalah, ini kemarin yang kita bahas. Tempo itu apa? Tempo adalah cepat lambatnya gerak yang dilakukan penari. Berarti jawabannya D. Bukan cepat atau lembutnya ya. Ini satu huruf tapi maknanya udah beda. Jadi harus teliti. Ini Bapak cepat saja ya, soalnya durasi nanti di video kepanjangan, kalian nanti malah ngeluh boros kuota Pak. Jadi cepat saja. Karena sudah saya terangkan kemarin. Dalam melakukan gerakan di dalam tari membutuhkan durasi. Nah, ini juga sudah diterangkan. Durasi itu apa? Durasi adalah waktu yang dibutuhkan saat menari. Jawabannya B. Di LKS sudah ada. Nomor 12. Gerak tari berjalan menuju ke sekolah merupakan salah satu contoh gerak fungsional yang berkaitan dengan jarak. Yang dibutuhkan dalam hal ini adalah, kemarin tak kasih contoh, gerak kamu berjalan ke sekolah itu membutuhkan apa? Membutuhkan waktu. Berapa menit ke sekolah? Oh, 5 menit. Lanjut. Seorang penari untuk melakukan gerak tari diperlukan tenaga. Dalam hal ini tenaga diberikan melalui kualitas gerak yang dilakukan oleh penari itu sendiri, sehingga dapat apa? Ya dinamis. Ini dinamis. Kayaknya tari itu yang bagus, yang indah, yang menarik, yang baik itu yang dinamis, tidak monoton. Jadi gerakannya selalu berubah-ubah, levelnya berubah-ubah, temponya berubah-ubah, jadi dinamis ya. Ini sering keluar kata dinamis ini. Lanjut, nomor 14. Gerak tari di masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan daerah lainnya. Tarian yang ciri khasnya terletak pada daerah kaki. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah Papua. Sudah sering Bapak singgung atau Bapak kasih tahu ya. Tarian Papua itu banyak menggunakan tenaga pada anggota badan kaki. Lanjut, nomor 15. Perhatikan gambar tari di bawah ini yang menunjukkan tari Dolala di daerah Purworejo, Jawa Tengah. Ini kalau gambar A itu tari Saman. Kemudian kalau yang B ini tidak, dari seragamnya saja kita tahu. Kalau dari Purworejo tari Dolala itu ini ada selendangnya, ciri khasnya.
Jadi jawabannya C. Nomor 15 jawabannya C. Kalau yang D ini tari kecak dari Bali. Kemudian nomor 16, elemen dasar tari yang berkaitan dengan tempo adalah tempo tadi apa? Waktu. Gampang ini nomor 16 jawabannya B. Lanjut nomor 17, tempo adalah, ini diulang lagi tadi nomor 10 ya. Tempo adalah ini cepat lambatnya gerak yang dilakukan. Kalian dapat bonus ini kurang lebih namanya. Soalnya ada dua sama. 18. Pengertian intensitas dalam penggunaan tenaga adalah berkaitan dengan intensitas itu apa? Cara penggunaan dan penjualan tenaga ini salah, ini kualitas ya. Cara memunculkan gerakan tiba-tiba ini aksen. Kuantitas tenaga dalam tari yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak, jawabannya adalah C18. Nah, ini kuantitas sama kualitas bedanya. Kalau kuantitas itu jumlah tenaga, kalau kualitas itu baik atau buruknya penyaluran tenaga. Ini bisa membedakan antara kuantitas dan kualitas. Jangan sampai keliru. 19. Berikut ini yang merupakan contoh gerakan di ruang pribadi adalah tadi apa? Gerakan kembali ke tempat ini salah, ini ruang umum. Gerakan di loncat juga salah. Gerakan di kamar pribadi salah. Jadi yang benar adalah D, gerakan di tempat tanpa berpindah. Ruang pribadi dan ruang umum harus bisa membedakan. Lanjut 20. Fungsi tempo pada gerak tari adalah untuk memberikan kesan. Tempo itu apa? Jawabannya tadi apa? Ada kata dinamis lah, berarti jawabannya D. Paham ya? Sering keluar ini kata dinamis sehingga enak dimain. Tari itu harus dinamis emang, jangan monoton atau acak. Sudah? Untuk soal nomor 21 dan sampai dengan 40 ini dilanjutkan di video selanjutnya ya, karena nanti takut durasinya kelamaan, kalian HP kalian panas, kemudian boros kuota juga, loadingnya lama sinyalnya. Jadi ini nanti tak lanjutkan di video kedua.